Jadi apa namanya, nama media sosial kita tuh Magnet Solusi Integra. Oke, nanti kita akan fallback kok, janji akan di fallback sama Mas Kevin ya. Kemudian next-nya untuk saat ini series public relation kita ada 4 dengan judul dan speaker yang sangat menarik dan menawan hati gitu ya, pasti pada penasaran gitu. Siapa sih speakernya gitu, gimana sih temanya, dan nanti silakan diikuti untuk sepanjang 4 minggu ini gitu. Nanti bisa diikutin rutin ya. Mungkin next kita ada apa lagi Mas Kevin? Nah, bagi Bapak dan Ibu praktisi PR yang mungkin ikut dalam webinar ini ataupun punya rekan yang mungkin berkecimpung di dunia PR, boleh banget nih ikut sertifikasi dan pelatihan dari kami, di mana ini adalah sertifikasi BNSP ya, yang tentunya saat ini sangat dibutuhkan untuk diakui kompetensinya secara nasional seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjut boleh dihubungi di admin Mercury bagi yang mendengarkan ataupun di Instagram kami juga bisa ataupun di nomor telepon kami. Next. Oke, ini ada pelatihan dan sertifikasi BNSP lainnya gitu ya. Jadi ada K3, kemudian ada sertifikasi kesekretaris juga ada gitu, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa menerima in-house training. Jadi mungkin kalau misalkan ada perusahaan yang butuh melakukan training gitu ya dengan topik tertentu, bisa langsung menghubungi kami. Oke, terima kasih. Sebelumnya masuk ke materi, kita kenalan dulu sama pemateri pada sore hari ini gitu. Bisa ditayangkan CV-nya. Oke, mungkin sapa dulu Pak Roni. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Roni. Sore Mbak Farah. Iya, sore. Mbak Itu ada Bu Novi juga. Ya, Mas Luki. terima kasih sudah berkenan sharing untuk teman-teman ini. Terima kasih Mbak, waktunya juga kesempatannya untuk bisa bertukar cerita ini ya. Ya, storytelling. Ya. Oke, silakan monggo. Oke, nah mungkin Bapak dan Ibu sambil menunggu slide yang ditayangkan, saya mungkin bisa bacakan. Jadi Pak Roni ini sekarang masih aktif sebagai External Communication Manager di Danone Indonesia gitu. Siapa sih yang nggak kenal Aqua? Coba angkat tangan, nggak ada. Bahkan saya dari kecil nyebut air putih itu Aqua. Minum apa Aqua? Padahal yang diminum juga kadang-kadang bukan Aqua gitu. Air rebusan gitu, tapi itu Aqua gitu. Pokoknya stigma dan istilahnya brand yang udah melekat di masyarakat tuh pasti Aqua yang sudah menemani kita dari mungkin dari kita kecil gitu kan. Nah, beliau aktif di sana sudah dari 2012. Gila, ini setia banget sih Pak Roni sama Aqua ya Pak ya. sudah lama. Dan kalau saya di Aqua gimana Mbak? Pengalaman Pak Roni sendiri untuk di public relation sebelumnya di Bentul. Jadi oke, ini sudah ditayangkan oleh rekan saya. Oke, boleh di slideshow. Nah, itu pengalaman beliau. Jadi beliau juga pernah di Bentul Internasional Investama TBK, gitu ya. Siapa yang nggak kenal pabrik rokok ini, gitu kan? Beliau terakhir menjabat sebagai CSR Manager, walaupun sebelumnya beliau juga berkarir gitu ya di Bentul ini cukup lama dari 2008 sampai 2012 dengan berbagai jabatan. Ada Public Affairs Eksekutif gitu ya, kemudian juga ada Corporate Communication and External Relation. Jadi memang berkarir dan menjiwai PR-nya tuh bener-bener ya Pak Roni ya. Kemudian sebelumnya juga ada di Araya Group. Mungkin yang pernah datang ke Malang, siapa yang nggak tahu Araya Group? Jadi perumahan, terus kemudian clubhouse gitu kan di Malang yang terkenal. Nah, beliau pernah menjabat sebagai promotion head di sana selama kurang lebih 6 tahun gitu. Ini profil beliau pendidikan background-nya dari ITN Malang gitu ya, di Community and Regional Planning. Oke. Ini aslinya Malang berarti, Pak Roni ya, Pak? Salam satu jiwa, Pak. Salam satu jiwa. Sama kayak Bu Novi, Pak. Oh, sama Mbak Novi ya? Iya, rumah saya nggak jauh dari Araya. Wah, iya. Nanti tak dolani, Mbak.
Oke, baik. Nah, itu sedikit perkenalan kita ke speaker hari ini gitu. Mungkin waktu dan tempatnya bisa saya serahkan ke Pak Roni. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu ataupun sahabat Merkuri, kalau ada pertanyaan boleh di chat di apa namanya room chat. Mungkin Pak Luki ada yang mau disampaikan? Mas Luki lagi di jalan kayaknya ini. Iya, kayaknya lagi di tadi sepertinya mau memberikan sepatah dua kata untuk Pak Roni kayaknya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir sesi kita ada foto bersama ya. Jadi pastikan menggunakan background dan nama lengkap yang benar. Seperti itu. Ini pesertanya baru-baru sih Pak Roni. Biasanya kita banyak banget praktisi apa namanya SDM gitu ya, HR. Terus sekarang kita karena refreshment topik gitu, jadi yang keluar adalah atau yang sering ikut adalah praktisi di PR gitu, nggak masalah karena kita juga mewadahi itu sih sudah Pak Roni. Oke. Mohon ditunggu, ini Pak Luki ingin bergabung, Mbak. Oke, boleh, Mbak. Iya. Halo, saya yang dipersilakan untuk bicara. Iya, silakan Pak Luki, saya tunggu-tunggu, Pak. Jadi ini tadi ternyata tiba-tiba putus. Selamat sore, Bapak, Ibu, sahabat Merkuri, dan tentu saja sahabat Magnet Solusi Integra, dan semoga juga pembaca beritajatim.com. Perkenalkan, nama saya Dwi Kolukononto, saya menjadi bagian dari MSI sekaligus dari beritajatim.com. Ini seminar yang pertemuan yang menarik karena pandemi memang memungkinkan kita untuk bisa lebih banyak belajar sebetulnya, selain bahwa lebih banyak memaksa kita di rumah, tetapi teknologi sudah menghubungkan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pekerjaan PR di era pandemi yang mengharuskan kita lebih banyak berhubungan dengan teknologi, tidak bisa berkunjung secara sembarangan. Yang punya pekerjaan misalnya harus merawat stakeholder relation-nya, merawat hubungan baik dengan pemangku kepentingan juga menjadi sulit. Program-program CSR untuk mewujudkan pasti juga sulit karena kita pasti punya keterbatasan untuk berkunjung untuk macam-macam. Nah, Sepertinya Pak Luki ini ya karena di jalan mungkin Pak Roni ada gangguan koneksi. Gimana Bu Novi? Baik, mungkin melanjutkan Pak Luki. Baik, jadi melanjutkan Pak Luki tadi bahwa peran PR pada saat pandemi sekarang ini menjadi makin sulit dan karena itu perlu cara-cara khusus gitu ya untuk tetap bisa maintain hubungan dengan para stakeholder. Dan karena itu maka MSI menyelenggarakan webinar series di bidang dengan tema public relations supaya kemudian kita berharap bahwa para pengelola atau mereka-mereka yang berada menangani kehumasan ini juga akan bisa tahu kira-kira tips dan triknya seperti apa, karena kita belajar dari beberapa narasumber yang luar biasa dari beberapa organisasi. Yang pertama kali ini dari Danone Indonesia gitu. Terus kemudian nanti yang kedua dari industri migas HCL Husky Madura Limited HCML
Ini industri migas. Kemudian yang ketiga nanti dari mana ya Bu Farah ya? Pertamina Hulu Energi, Pak Panji akan berbagi cerita, kemudian juga yang terakhir nanti Bu Indri dari BSI. Pengalaman beliau-beliau ini yang luar biasa, saya rasa cukup bagus untuk dijadikan sharing bagi teman-teman PR yang saat ini masih aktif untuk melakukan, tetap harus dilakukan. Dan juga bagi para pengajar maupun para mahasiswa yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan karirnya nanti, kalau PR tuh kerjaannya seperti apa, kelihatannya kok gampang sih ya, kayak PR-nya hotel gitu, kayaknya cuma tebar pesona ke sana ke sini seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita ikuti acara-acara ini sehingga kemudian kita berharap mendapatkan insight yang kemudian bisa dijadikan benchmark untuk melakukan tugas sehari-hari, dan juga Bapak Ibu dosen, pengajar bisa mendapatkan gambaran kira-kira praktek di lapangannya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian saya ucapkan terima kasih Pak Roni atas kesempatan yang telah diluangkan waktunya gitu di sela-sela kepadatannya yang luar biasa. Terima kasih, dan saya harapkan nanti bisa memberikan manfaat kepada para peserta. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa MSI juga punya program-program untuk sertifikasi, termasuk PR sertifikasi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga negara BNSP itu, yang kemudian sertifikatnya nanti berlogo Garuda Pancasila. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan ikuti terus kegiatan kami dan ikuti sosial media MSI Magnet Solusi Integra, di mana Bapak Ibu sekalian semua peserta yang ini akan mendapatkan informasi-informasi yang up to date terkait dengan perkembangan keilmuan bidang-bidang kerja yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Novi. Oke, baik. Jadi udah nggak sabar ya menunggu gimana sih peran seorang PR dari Danone Indonesia nih. Karena ini sebenarnya jujur saya juga penasaran gitu, karena PR itu nggak sebatas kita berhubungan sama orang, tapi itu lebih luas lagi sebenarnya dalam prakteknya ya Pak ya. Oke, boleh langsung saja Pak Roni, silakan, saya berikan waktunya Pak. Terima kasih Mbak Farah. Matur nuwun Mbak Novi. Mas Luki juga terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya, berbagi cerita apa yang kita lakukan di Danone Indonesia. Tadi kalau Mbak Novi sempat cerita, wah ini PR ini jadi profesi yang sulit ini kalau di masa pandemi gitu kan ya. Padahal kalau di PR biasanya semua situasi itu kita berusaha rubah jadi positif. Jadi kalau kita bicara PR di pandemi, kalau bicaranya disampaikan sulit Mbak ya, mungkin bahasanya bisa diganti Mbak. PR di masa pandemi akan jauh lebih menantang gitu Mbak. Itu mungkin biar kita juga punya positive vibes ya, bahwa kita punya kita optimisme bahwa kondisi yang seperti ini ya kita hadapi, kita lakukan apa yang bisa kita sampaikan, kita komunikasikan ke eksternal gitu. Menarik ini, terima kasih sekali lagi Mas Luki, Mbak Novi, Mbak Farah atas waktunya. Saya mungkin akan share ini, tadi Mbak Farah sempat kontak, saya punya waktu 1 jam nih untuk share ini. Wah ini 1 jam ngomong apa ini? Jadi semoga yang saya sampaikan ini nanti ini ya, tidak membosankan. Nanti misalkan dari teman-teman ada untuk sebagai ini ya, ice breaking, misalkan teman-teman mau bertanya, nanti kita bisa cut di salah satu slide, kita bisa bercerita, jump in, silakan untuk kita bisa bercerita lebih jauh. Baik, seperti disampaikan tadi bahwa sekarang saya posisinya aktif di Danone Indonesia. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau saya ngobrol dengan beberapa teman di lokasi, beberapa bertanya, menyebutnya Danwan, atau Danen, atau Denen gitu ya. Jadi mungkin ini saya luruskan juga sekaligus di sini sekalian saya luruskan bahwa pelafalan yang tepat adalah Danone. Gitu. Jadi Danone di Indonesia, kalau Danone di Indonesia mempunyai visi menghadirkan kesehatan untuk keluarga Indonesia
melalui makanan dan minuman berkualitas. Kita punya visi namanya One Planet, One Health. Nanti akan cerita lebih jauh tentang apa ini One Planet, One Health gitu ya. Di Indonesia, Danone Indonesia adalah kelompok usaha. Di bawahnya ada 2 divisi utama, yaitu Danone Waters dan Danone Specialized Nutrition. Kita melayani Indonesia sejak tahun 1954. Saat ini kita menjadi tempat bekerja bagi lebih dari 15.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami adalah pelopor dalam inovasi nutrisi dan hidrasi yang didasarkan pada penelitian. Jadi semua yang kami sampaikan adalah scientific base. Brand kami ada 4 di sebelah kiri, bisa dilihat ada Aqua, Nutrisia, Sariusada, dan Nutrisia untuk medical nutrition. Kalau kami boleh cerita sedikit, di tahun 1954 itu didirikan namanya NV Saridele, yang kemudian dia ganti nama menjadi PT Sariusada Generasi Mardika atau Sariusada. Produknya adalah susu SGM. Biasanya sih teman-teman bertanya gini, di sini siapa yang anak SGM? Angkat tangan, tunjuk tangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di tahun 87 ada didirikan juga namanya PT Nutrisia Indonesia Sejahtera. Dan di tahun 73 ada teman-teman, saya pikir sudah bisa mencari literasi banyak di banyak sumber tentang sejarah Aqua. Di 73 ada Pak Tirto dari Wonosobo membangun Aqua, mendirikan Aqua, air kemasannya namanya Aqua. Nah, di tahun 1998 Danone Group berafiliasi dengan Aqua Group karena mempunyai visi dan misi yang sama, membangun kemitraan strategis, namanya menjadi Danone Aqua di tahun 98. Berikutnya di tahun 2018, Nutrisia dan SGM, 2 merek tersebut dikonsolidasikan di bawah namanya Danone Specialized Nutrition. Dan keduanya sekarang di Danone Specialized Nutrition dan Danone Aqua, Danone Group, ini bergabung sampai sekarang menjadi namanya Danone Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman dengar nama Danone Indonesia, nanti biar ini ya, tidak hanya identik dengan Danone Aqua, tapi juga identik di Danone Indonesia itu ada Sariusada dan Nutrisia gitu ya. Nah, saat ini di Indonesia kita tersebar ada 24 pabrik Aqua, mulai dari Sumatera sampai ujung Sulawesi di Manado. Kita ada 16 feed co-packer dan 4 pabrik Danone Specialized Nutrition yang ada di Jawa Barat, di Jabodetabek, dan di Jogja 1, dan 1 di Klaten. Jadi ada 4 pabrik Danone Specialized Nutrition dan Aqua tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi. Produknya adalah ini. Kalau kita lihat, kita bicara produk minuman, ada produk Aqua yang kemasannya variannya seperti itu. Kita lihat ada yang bentuknya botol gelas, itu ada Aqua Reflection, ada Aqua Returnable Glass Bottle yang sekarang hanya beredar di Bali. Ada Fit untuk beverage ada Fit Levite dan Maison. Sedangkan untuk nutrisi spesial atau specialized nutrition, kita punya lebih banyak varian produk, mulai dari ibu hamil menyusui hingga yang sebelah kanan ini ada kandungan nutrisi tinggi. Ini untuk diresepkan. Jadi diresepkan dokter untuk disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Kalau kita kembali ke tadi ya bicara One Planet, One Health. Kita percaya kita hidup di satu planet dan kita hanya hidup satu kali. Jadi kita harus merawat planet kita harus merawat kesehatan kita. Dan One Planet dan One Health ini mempunyai keterikatan yang erat. Jadi visi Danone One Planet One Health itu nanti yang akan kita jabarkan dalam bagaimana kita beroperasi di pabrik kita, bagaimana kita juga ini juga akan menjadi platform kita untuk bagaimana kita berkomunikasi kepada eksternal, kepada internal. Karena kalau kita bicara PR, kita tidak hanya berkomunikasi kepada eksternal stakeholder, tapi juga internal stakeholder. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa saat ini di internal kita di Danone Indonesia ada 15.000 karyawan, belum beserta keluarganya yang mungkin yang akan bisa menjadi
duta kita untuk berbicara tentang One Planet One Health. Jadi visi kita ini sebisa mungkin akan kita cascade down ke sebanyak mungkin orang. Kalau kita bicara merawat planet, ini salah satu yang kita lakukan, bahwa Danone berkomitmen untuk menjadi perusahaan netral karbon pada tahun 2050. Zero karbon. Nah, kalau bicara zero karbon, kita punya sekian pabrik, dari 24 pabrik, kita dorong setiap pabrik untuk mengurangi limbah produksinya sebanyak 2%. Ini akan bisa menghemat konsumsi energi. Teman-teman, kita juga di tahun lalu meresmikan salah satu pembangkit listrik tenaga surya yang kita punya yang paling gede di Klaten. Nah, kalau teman-teman punya waktu nanti ya, bisa buka di Google Map atau Google Earth, tulis deh PT Tirta Investama Klaten atau PT Tirta Investama Ciherang. Nanti teman-teman bisa lihat lokasinya, teman-teman bisa zoom in. Dari situ akan kelihatan panel surya yang kita pasang di atap fasilitas pabrik kita. Jadi tidak hanya gedung produksi, tapi gudang juga kita pasang panel listrik. Nah, nanti di tahun 2023 target kita 17 pabrik akan sudah menggunakan solar power plant. Nah, yang kita saat ini sudah terpasang ada di Bali, di Mambal, di Banyuwangi, di Ciherang, di Sukabumi, dan Klaten. Silakan teman-teman nanti boleh pilih di mana lokasinya, yang terdekat dengan lokasinya mungkin bisa di zoom in. Bener nggak sih ini sudah menggunakan solar panel? Nah, ini salah satu upaya kita untuk mewujudkan komitmen kita zero carbon pada tahun 2050. Untuk teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa Tengah, bulan lalu kita melakukan groundbreaking, peletakan batu pertama untuk instalasi biomasa, boiler biomasa. Biomasa ini adalah kita menerima semua limbah organik yang ada di sekitar pabrik. Ini yang dilakukan di pabrik Sari Husada di Klaten. Jadi kita menerima limbah organik berupa serutan kayu, gergajian kayu, sekam. Jadi limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai bahan bakar boiler. Boiler ini nanti akan menghasilkan energi kalor yang kita gunakan untuk operasional produksi di pabrik kita. Nah, kenapa kok kita ngambil biomasa gitu? Karena dengan biomasa ini dia nilai karbonnya rendah dan dia bisa menyerap limbah yang ada di sekitar pabrik. Selain mengurangi limbah yang ada di sekitar pabrik, juga bisa menambah nilai ekonomi bagi limbah itu untuk komunitas di sekitar pabrik. Hal-hal seperti ini yang kita lakukan, dan ini yang kita lakukan komunikasi kita tidak hanya kepada eksternal tapi juga di internal. Di internal kita ceritakan hal baik ini sama halnya seperti kita bercerita kepada eksternal. Berikutnya, kalau kita bicara air, produk kita kan air dalam kemasan nih. Jadi core bisnisnya adalah air. Air adalah hal yang paling penting bagi kehidupan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kita punya 24 pabrik aqua, ada tersebar di mana-mana, mereka beroperasi, mereka menggunakan air. Nah, komitmen kita apa untuk menjaga air ini tetap lestari gitu. Karena teman-teman mungkin perlu tahu bahwa saat kita mendirikan pabrik, kita tidak berencana untuk membangun pabrik hanya dalam waktu singkat. Mungkin di luar sana bisa beredar cerita, wah ini aku bangun pabrik, airnya habis, ditinggal, bangun yang lain, seperti itu. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwa pabrik Bekasi, itu adalah pabrik pertama yang kita dirikan, dan sekarang masih beroperasi. Pabrik kedua dari Pandaan sekitar tahun 87, itu juga masih beroperasi sampai sekarang. Bagaimana kok mereka masih bisa beroperasi? Perusahaan yang lain juga bagaimana? Yang tahun 80-an dibangun, tahun 90-an dibangun, kok masih bisa beroperasi? Karena kita menjaga airnya tetap lestari. Dengan cara apa? Kita punya banyak program konservasi yang di-breakdown dalam banyak hal. Kita kembangkan program keanekaragaman hayati. Saat ini kita punya 20 pabrik yang sudah mengimplementasikan pengembangan taman keanekaragaman hayati. Total luasnya ada 90,99 hektar. Selain itu kita juga memastikan bahwa
warga di sekitar pabrik juga mendapatkan akses air bersih. Kita punya program WASH yang menjangkau lebih dari 330 orang. Tidak hanya air bersih, kita juga pastikan mereka mendapatkan sanitasi yang baik. Kembali ke yang tadi, kita bicara One Planet, kita jaga airnya, One Health, kita jaga masyarakatnya. Kembali lagi ke sana. Selain itu, kita juga menanam lebih dari 2,8 juta pohon yang tersebar di 24 pabrik tadi. 2,8 juta pohon ini adalah pohon yang bisa kita monitor. Kita bisa lakukan monitor. Pohon-pohon ini ditanam dengan geotagging. Jadi teman-teman, kita punya database pohon, database online, yang kita bisa cek. Ini pohon ditanam di lintang berapa, bujur berapa, ditanam kapan, siapa yang menanam, jenisnya apa, sudah berapa lama dia tumbuh. Nah, ini teman-teman di pabrik punya target sendiri, punya KPI untuk menjaga bahwa pohon itu tetap tumbuh. Kenapa menjaga pohon tetap tumbuh? Karena keberlanjutan operasional pabrik dasarnya dari itu. Kalau kita menjaga yang di atas tetap well conserved, mereka akan mendapatkan keberlanjutan untuk operasionalnya. Istilahnya menjaga sawah ladangnya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah rekayasa yang penanaman konservasi yang kita lakukan secara konvensional, tapi secara rekayasa teknis kita juga membangun lebih dari 1.800 sumur resapan dan membangun 62.000 lubang biopori. Saya kira teman-teman bisa browsing ya, sumur resapan itu apa, lubang biopori seperti apa. Kalau teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa sambangi nanti di www.aku.go.id, kita sudah melakukan apa di sana. Selain itu, teman-teman yang di sekitar Surabaya nih, di Jawa Timur nih, kita juga punya mitigasi dampak pengurangan sumber daya akibat perubahan iklim di Das Rejoso. Das Rejoso, teman-teman tahu ada sumber air unggulan yang proyek nasional yang akan mengcover kebutuhan air untuk Surabaya, Gresik, dan sekitarnya. Nah, kita bersama-sama semua pemangku kepentingan yang ada di Pasuruan dan Rejoso itu bergerak bersama. Kita bikin namanya Gerakan Rejoso Kita. Bagaimana kita, ayo sumber daya yang ada kita kelola bersama-sama. Jadi kita sekali lagi tidak bekerja sendiri, ini aksi kolektif. Kita rangkul sebanyak mungkin stakeholder, tidak hanya perusahaan swasta, tapi kita ajak juga pemerintah, media, masyarakat, organisasi, semua kita rangkul untuk bisa kita ajak jalan bareng dalam pelestarian air ini. Nah, di sini peran komunikasi menjadi hal yang penting, karena kita tidak hanya berbicara sebagai perusahaan, tapi ayo kita bareng-bareng nih, kita saling mengabarkan kebaikan untuk mengajak orang lebih banyak. Seperti itu. Tadi kita bicara air, dan air itu tidak bisa kita pisahkan dengan tanah. Kalau kita bicara air, kita juga harus melakukan upaya kelestarian pada tanah. Nah, Danone Indonesia juga menerapkan pertanian regeneratif untuk memberikan kesuburan pada tanah. Kita melakukan pendampingan pada peternak, pada petani. Kita berikan pengetahuan kepada mereka bagaimana menjadi peternak yang baik, mengelola sapi itu seperti apa, untuk meningkatkan kualitas produk susunya, untuk manajemen keuangannya seperti apa. Begitu juga dengan petani. Bagaimana melakukan pertanian yang efektif, mengurangi cemaran kimia pada tanah, karena sekaligus dengan menjaga cemaran pada tanah juga mengurangi cemaran pada tanah juga akan mengurangi cemaran pada air. Dan untuk yang pertanian ini sudah ada produknya. Jadi teman-teman dampingan yang ada di sekian pabrik sudah punya produk padi namanya beras Orisa. Teman-teman bisa cek di e-commerce untuk beras Orisa ini akan seperti apa. Beras ini kita dapatkan dari teman-teman yang ada di pabrik Mambal, di Cianjur, dan beberapa lokasi lain. Taman Kehati, seperti tadi kita sampaikan bahwa di Taman Kehati itu kita bisa mengukur indeks keragaman hayati. Jadi tidak hanya satu tanaman atau satu spesies yang kita kembangkan, tapi di Taman Kehati kita berusaha melestarikan apa sih yang asli dari daerah ini, apa sih yang bisa hidup di sini, ragamnya apa saja. Jadi arahnya ke sana. Semua program ini mengacu pada upaya kita untuk memberikan kesuburan pada tanah. Nah, tadi kalau kita bicara
air ya, air apa namanya dalam kemasan nih. Maaf, saya tunjukkan produk ini. Kalau kita bicara Aqua, sebenarnya Aqua ini bisa berarti dua, Aqua as a product juga Aqua as a corporate. Jadi kita udah, kalau kita bicara Aqua sebagai produk, kita bicara air ini sehat, ini asalnya dari mana, ini untuk hidrasi, air ini juga apa namanya baik untuk apa namanya menambah fokus. Jadi secara produk seperti itu, mengandung mineral. Tapi kalau Aqua as a corporate kita sudah melakukan apa? Kita bicara air dalam kemasan, teman-teman. Sebagai informasi di 2017 kita sudah mengawali gerakan namanya bijak berplastik. Di 2018 kita melakukan itu bijak berplastik. Bijak berplastik mempunyai 3 pilar. Jadi di pengumpulan, di edukasi, dan di inovasi. Kalau kita bicara edukasi, kita harus edukasi konsumen kita untuk mengenali bahwa ini produk ini kemasannya terdiri dari tutup botol dan apa namanya label yang berbeda, materialnya plastik. Seperti apa cara pengumpulannya? Berarti kita kalau bisa, contohnya nih yang paling gampang, teman-teman masih ingat iklannya Aqua botolnya diremas? Nah, itu salah satu edukasi yang kita sampaikan, bahwa dengan mengurangi volumenya itu akan lebih mudah untuk distribusi sampahnya, kurang lebih seperti itu. Dengan botolnya dengan tutupnya dirusak, itu tidak akan digunakan kembali gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk inovasi, kita bicara inovasi, teman-teman kalau yang di Bali pasti sudah bisa mengakses namanya Aqua botol kaca. Yang sebelah kiri ini adalah RGB namanya, returnable glass bottle. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk reuse, menggunakan kembali kemasan yang kita gunakan untuk produk kita. Ini sama seperti Aqua galon. Galonnya kita gunakan kembali, kita perpanjang masa pakainya. Tentunya dengan syarat, tentunya dengan perlakuan yang sesuai dengan standar pangan. Jadi bagaimana pemrosesannya, handlingnya, kita memperlakukannya sampai di tangan konsumen itu menjadi itu harus di bawah standar pangan yang kuat. Teman-teman juga mungkin sudah bisa mendapatkan ini ya, Aqua botol RPET, namanya Aqua Life, yang botolnya ini seperti di tengah ini. Jadi botolnya betul-betul clean, untuk teksnya, logonya semua emboss, dan cap-nya juga berbeda, tutupnya berbeda. Nah, Aqua botol RPET ini 100% recycle. Jadi kalau kita lihat di Bali, kita peluncuran pertama di Bali, semua bahannya bisa di-recycle dan digunakan kembali untuk botol ini. Sedangkan di Bali kita kemarin baru mulai untuk yang Aqua 600 ml, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu sudah, kalau di Bali sudah 100% dapat didaur ulang. Sementara kita masih lakukan di Bali, nanti akan kita kembangkan ke semua daerah. Kalau botol yang ada selain di Bali, saat ini kandungannya sekitar 20-25% kandungan RPET. RPET adalah recycled PET. Jadi bukan plastik virgin lagi, tapi biji plastik yang dihasilkan dari proses recycle. Nah, ini inovasi yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau tadi saya bicara ada pengumpulan, ada edukasi, ada inovasi. Jadi 3 hal ini yang kita lakukan untuk bijak berplastik. Bagaimana kita memperlakukan produk kita, kemasan produk kita. Oke, kalau kita bicara mengabarkan kebaikan tadi ya, mengabarkan kebaikan. Kalau secara PR kita berusaha mengangkat semua program yang kita lakukan untuk One Planet, One Health. Kita ambil story-nya, kita ambil poinnya, kita tetap melakukan komunikasi kepada media, baik itu cetak, online, juga audiovisual, video, TV. Jadi broadcast kita tetap lakukan, kita engage semua media, baik kita engage jurnalisnya, as a jurnalis, kita kita berikan edukasi ke mereka, kita lakukan komunikasi, kayak tadi mungkin Mas Lutfi cerita, yuk kita sering komunikasi gitu ya, bertemu muka seperti itu. Yang kedua, kita engage organisasinya, organisasi media di tiap lokasi bisa berbeda, ada bisa banyak, ada bisa punya visi dan
misi yang berbeda-beda kita rangkul semua untuk bisa kita ajak berjalan bareng untuk mengabarkan kebaikan. Yang ketiga, media itu sendiri. Medianya seperti apa? Media di lokal, di regional maupun di nasional pasti punya cara pendekatan yang berbeda. Jadi ini yang tetap kita lakukan, mengabarkan kebaikan untuk kalau kita bicara ke media. Nanti saya akan berbicara lebih jauh. Kalau pandemi gimana sih? Ini mungkin yang kita lakukan secara normatif, yang kita lakukan dalam keseharian operasional perusahaan. Tapi kalau kita bicara pandemi nanti akan seperti apa? Nanti kita akan bicara lebih jauh. Kita sudah bicara one planet nih. Kita sudah menjaga bumi kita bagaimana. Nah, sekarang kita one health nih, menjaga kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita bicara menjaga kesehatan masyarakat, ini lebih di areanya specialized nutrition. Teman-teman boleh browsing, boleh cari informasi seluas mungkin. Fakta bahwa 3 dari 10 anak di Indonesia itu mengalami stunting. Stunting itu yang paling gampang dilihat adalah kondisi tingginya kurang, kerdil. Kalau terjemahan bebasnya adalah kerdil. Tapi kalau kita bicara stunting, sebenarnya selain kurang gizi dan obesitas, anak-anak di masa remaja juga bisa mengalami defisiensi mikronutrien. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita dari Danone Indonesia merangkul melakukan kemitraan berkelanjutan untuk mengatasi stunting melalui beberapa program. Contohnya adalah Warung Anak Sehat. Kalau kita bicara Warung Anak Sehat, sebelum pandemi, anak-anak masih bersekolah, mereka mendapatkan asupan energi makanan dari warung di sekolahnya, karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Nah, kita waktu itu program Warung Anak Sehat dibuat untuk memberi pengetahuan dengan pendekatan kepada guru dan ibu dan anak untuk memahami warung yang sehat itu seperti ini. Makanannya tanpa pengawet, kalau bisa makan yang sehat, memenuhi standar gizi. Ini yang kita lakukan. Jadi pendekatannya, approach-nya melalui ibu, anak, dan guru sekolah. Program yang selanjutnya ada gerakan minum air. Kita tahu ini yang paling gampang ya. Anak saya punya anak perempuan, itu kalau minum di sekolah itu dikurangi. Kenapa? Karena nanti gampang pipis, Pak. Padahal hidrasi itu perlu bagi anak untuk fokus, untuk aktivitas dia. Dan kita tahu kalau sebelum pandemi aktivitas fisik itu kan anak-anak sangat banyak ya, pasti perlu hidrasi gitu. Nah, ini kita berikan pengetahuan ini kepada ibu-ibu, kepada anak-anak. Sudah melibatkan 1 juta sekian kader PKK, siswa pendidikan usia dini PAUD-nya di 5 provinsi dan sebagainya itu. Kalau kita bicara selanjutnya ini kita mendukung usaha pemerintah nih. Pemerintah punya program Isi Piringku. Intinya adalah mempromosikan konsumsi gizi seimbang dan gaya hidup sehat untuk anak-anak di usia 4-6 tahun melalui guru dan orang tua. Isi Piringku ini adalah pengganti dari 4 sehat 5 sempurna. Mungkin masih tertanam kuat di mindset kita bahwa namanya makanan sehat adalah 4 sehat 5 sempurna. Padahal dari konsep 4 sehat 5 sempurna ini belum terbagi, belum ada informasi tentang porsi yang pas seperti apa. Nah, di Isi Piringku kita mendukung program pemerintah untuk mengkampanyekan Isi Piringku ini yang seperti apa, komposisinya apa, proporsinya bagaimana, ini yang kita lakukan. Dan kita bicara edukasi ini tidak berhenti dalam satu sekali pelatihan, tapi kita lakukan berkelanjutan. Tidak hanya 3 program tadi yang sudah menjangkau ibu-ibu dan anak, kita juga punya Generasi Sehat Indonesia. Ini yang disentuh berbeda lagi nih. Kalau kita bicara gesit, yang dijangkau adalah remaja. Mungkin teman-teman heran, loh kenapa kok remaja ya? Nah, kalau kita bicara stunting itu ada siklus dari dia lahir kurang gizi, terus akhirnya belajarnya kurang,
dia kemampuan untuk beradaptasinya kurang, suatu saat dia akan menjadi seorang ibu dan melahirkan anak yang pengetahuannya jadi siklus. Nah, kita harus memotong mata rantai siklus itu dengan program ini, menyentuh remaja. Remaja adalah calon orang tua, calon bapak, calon ibu. Kalau mereka sudah diberikan pengetahuan tentang asupan gizi yang bagus, yang baik, pemahaman tentang kesehatan mereka, anemia, segala macam ya. Terus mereka juga memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, bahwa pentingnya merawat anak itu tidak hanya setelah lahir sampai dia selesai menyusui, tapi juga mulai dari awal. Jadi mulai dari masa kehamilan. Nah, ini yang kita coba ajarkan ke mereka, bahwa pembentukan karakter itu harus dilakukan sejak dini. Program gesit menyasar itu adalah untuk remaja. Sedangkan berikutnya ada tangkas, tanggap gizi dan kesehatan stunting. Kalau kita tahu pemerintah punya data bahwa ada beberapa lokasi yang angka stuntingnya tinggi. Dan itu tidak hanya di Jawa, ada salah satunya di NTT. Nah, ini kita coba jangkau ke lokasi-lokasi yang punya keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi itu. Nah, kita dorong, kita bermitra dengan organisasi lokal untuk menjangkau orang-orang ibu-ibu dari lokasi terpencil untuk bisa mendapatkan akses pengetahuan yang sama tentang isi piringku, tentang gesit, tentang AMIR, seperti itu. Jadi ini yang 5 program ini menjadi program edukasi. Bagaimana menjaga kesehatan masyarakat, ayo kita gerak bareng, arahnya ke sana. Bersama mencegah stunting. Nah, kalau kita bicara cegah stunting, sekali lagi kita tidak bisa sendiri, tidak mungkin kita lakukan sendiri, jadi kita harus menggandeng sebanyak mungkin pihak, baik dari kementerian, dari PKK, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Karena itu tadi, untuk bisa menjangkau sampai ke grassroots, ya kita harus mulai dari yang payung gedenya sampai bisa menjangkau ke grassroots. Itu yang kita lakukan tadi. Kalau teman-teman tahu, kita bicara lingkungan ya, katakanlah kekeringan, ada tanah longsor, atau mungkin yang paling gampang apa nih biasanya? Kebakaran hutan, banjir. Itu jadi kalau teman-teman browsing di online media itu akan lebih banyak berita tentang itu. Lebih banyak berita yang kalau kita bicara lingkungan itu lebih menjual. Yang menurut saya lebih menjual untuk disampaikan ke publik. Nah, saat kalau kita bicara nutrisi dan kesehatan, ini beberapa malah menganggapnya abstrak ini. Saya juga yakin mungkin Mas Luki juga bisa memahami kalau Mas Luki bisa cerita tentang dunia media, des tentang kesehatan dan nutrisi mungkin tidak serame, seasik, seseru yang des yang katakanlah lingkungan atau kriminal, kurang lebih seperti itu. Jadi konten informasi tentang nutrisi dan kesehatan ini menjadi hal yang tidak bisa kita langsung beritakan gitu. Nah, oleh karena itu kita punya 3 program ini yang sifatnya akademi, sifatnya pelatihan, yang intinya adalah kita memberikan informasi, kita memberikan pengetahuan ke teman-teman media tentang nutrisi itu bagaimana, tentang kesehatan itu bagaimana. Kita mengundang secara khusus expert, ahli gizi, ahli kesehatan, dokter kita undang untuk bisa bercerita stunting itu seperti apa, malnutrisi itu seperti apa. Beberapa waktu lalu kita ini sempat adakan namanya bidik nutrisi nih. Contohnya nih teman-teman ya, bidik nutrisi di Malang. Bidik nutrisi ini menyasar teman-teman fotografer. Teman-teman fotografer untuk bisa memahami stunting seperti apa. Misalnya nih paling gampang, kalau ada kondisi stunting. Kondisi stunting fotonya seperti apa ya? Apakah anak kurus gitu aja? Padahal banyak angle yang bisa diangkat dari situ. Misalnya masalah makanan yang mungkin belum makanan street food
yang mungkin kurang sehat, itu bisa diangkat egal seperti itu. Jadi kita mengajak teman-teman jurnalis, kita mengajak organisasi jurnalis, kita mengajak medianya sendiri untuk bisa memahami nutrisi dan kesehatan. Ini cara kita berkomunikasi, cara kita mengelaborasi konten kesehatan kepada teman-teman jurnalis. Ya, ini yang kita lakukan. 3 hal ini yang beberapa contoh yang kita lakukan untuk itu. Nah, kita udah bicara One Planet, kita udah bicara One Health. Itu poin-poin yang kita coba angkat dari Danone Indonesia yang kita sampaikan keluar, positive vibes gitu kan ya. Nah, ada lagi satu hal yang menarik. Kita bicara inklusivitas dan keberagaman. Di Danone Indonesia kita memberikan porsi yang adil antara karyawan dan perempuan. Karyawan perempuan dan laki-laki, maaf. Karyawan perempuan dan laki-laki. Mungkin saya perlu minum nih. Sudah mulai nggak fokus, teman-teman. Izin ya Mbak Farah ya. Silakan Pak Roni. Jadi kita memberikan kesempatan yang adil nih bagi karyawan perempuan dan laki-laki untuk beraktivitas di perusahaan. Sebagai informasi, saat ini CEO Danone Indonesia adalah Ibu Connie Ang ini berkebangsaan Singapura. Beliau dari Singapura. Saat ini juga 50% dari pemimpin di Danone Indonesia adalah perempuan. 54 diantaranya berada di top manajemen. Terus yang kedua, Danone Indonesia adalah salah satu yang memberikan 6 bulan cuti melahirkan untuk karyawan perempuan. Wah, ini mungkin menarik buat teman-teman HR nih ya. Jadi untuk karyawan perempuan mendapatkan cuti 6 bulan untuk melahirkan dan 10 hari cuti untuk karyawan laki-laki untuk bisa mendampingi istrinya bisa segera pulih, sehat kembali dan mencurahkan perhatian untuk buah hatinya. Nah, kalau kita bicara ini 6 bulan untuk karyawan perempuan, ini juga untuk memastikan bahwa dalam 6 bulan tersebut fokus untuk buah hati memberikan ASI juga dapat terpenuhi. Berikutnya untuk kesetaraan gaji, kita tidak ada pembeda di sini. Selama pandemi kita berikan konsultasi medis secara online untuk membantu kesehatan keluarga, termasuk perawatan kesehatan suami bagi karyawan perempuan. Dan yang keempat, di setiap pabrik kita juga menyediakan fasilitas ruang menyusui atau laktasi ya untuk ibu-ibu juga. Beberapa waktu lalu kita juga mengakomodir sebelum pandemi ya untuk ibu-ibu yang berada pada situasi tidak bisa meninggalkan anak bekerja. Jadi anaknya bisa dibawa ke kantor. Kita disiapkan ruang bermain di sana. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita bicara pemberdayaan perempuan ya, program-program kita bicara gender ini, kalau kita bicara perempuan, program-program yang kita lakukan itu salah satunya Rumah Bunda Sehat, Rumah Tempe, Aqua Home Service adalah salah satu dari sekian program yang memberdayakan perempuan. Jadi kita dorong ibu-ibu walaupun ibu-ibu rumah tangga supaya tetap bisa beraktivitas, mengangkat ekonomi keluarga dengan kegiatan seperti ini. Dia bisa melakukan urban farming, dia bisa melakukan ini contohnya di Rumah Tempe ada di Klaten. Jadi ibu-ibu yang membuat produk tempenya ini yang kemudian mensuplai kebutuhan untuk Jogja dan Klaten. Menarik, nanti ini akan saya kaitkan dengan pandemi. Aqua Home Service juga seperti itu. Kita mendorong ibu-ibu rumah tangga yang punya waktu luang di rumah untuk menjual produknya Aqua. Dia tinggal siapkan space, dia tinggal punya handphone, aplikasi, nanti akan ada training bagaimana cara menjual secara online dan pengiriman. Teman-teman yang di sini saya nggak tahu, mungkin teman-teman sendiri yang berminat atau ibunya di rumah mau berminat tentang Aqua Home Service, bisa langsung kontak ke Aqua Menyapa. Aqua Menyapa bisa dicek di aqua.co.id atau di Aqua di produk Aqua ada Aqua Menyapa. Teman-teman bisa tanyakan di sana. Saat ini untuk Aqua Home Service sudah mendukung lebih dari 7.500 ibu di 18 provinsi. Di Jawa Timur saya kira juga
sudah bergerak di sana. Jadi teman-teman kalau misalkan perlu informasi itu silakan langsung kontak aja. Itu kita kita juga berikan pendampingan ke mereka. Jadi kita berikan akses untuk literasi digital, bekerja sama dengan Google Indonesia. Kita sudah melibatkan 500 ibu pengusaha untuk menghasilkan modul. Kalau misalkan selama pandemi ini apa nih harus dirubah nih? Kita harus lakukan adaptasi apa ini? Oh, jam operasionalnya, lokasinya, metode pembayarannya, apa aja yang perlu dirubah gitu kan ya. Nah, pelatihan dan pendampingan seperti ini kita juga berikan akses ke mereka untuk bisa langsung sharing dengan expert melalui salah satunya dengan contohnya adalah Stellar Women Entrepreneurship Academy. Situ kita menghubungkan pengusaha dengan 15 pembicara kredibel dan 5 mentor. Jadi mereka lebih tahu, oh kalau pandemi itu seperti ini ya, saya harus bergerak bagaimana. Jadi ibu-ibu yang di dalam situasi yang sama, kita bagaimana kita bisa bergerak bersama. Edukasi untuk ini ya, memotivasi ibu-ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat kita bicara nih PR sendiri, adaptasinya, kalau tadi kita udah ngomong One Planet, One Health, kita punya inklusivitas dan tadi itu pemberdayaan yang di dalam kita, di internal kita. Nah, adaptasinya komunikasi selama pandemi apa gitu. Kalau kita bicara internal, ini menantang karena secara langsung kita pasti akan mengalami ini ya, menurunnya interaksi dengan kolega, dengan karyawan lain. Sedangkan kita dulu sebelumnya sering ketemu gitu ya. Kalau kita mau mengambil hal positifnya adalah poin yang sebelah kanan itu. Kita coba angkat apa sih yang kita punya, strength kita apa sih gitu ya. Kita ada 15.000 karyawan. Ini sudah powerful banget ini. 98%-nya adalah masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara pabrik A, B, C, D, itu 70% lebih biasanya adalah warga di sekitar pabrik. Nah, dan mereka juga rata-rata berdedikasi bekerjanya itu minimal rata-rata 15 tahun. Jadi mereka tidak tidak yang melompat-lompat begitu. Jadi ini dari 15.000 karyawan, 98% adalah orang kita. Rata-rata berdedikasi 15 tahun, pasti kan ada banyak cerita kebaikan. Nah, cerita kebaikan yang kita coba angkat dari setiap masing-masing mereka untuk kita sampaikan ke eksternal. Mungkin selama sebelum pandemi kita ceritakan itu di internal kita. Saya nanti ada salah satu contoh, ada contoh yang berbicara tentang cerita kebaikan yang ada di pabrik disampaikan ke eksternal. Itu adalah salah satu aktivitas PR yang disampaikan keluar. Ini menarik karena nanti akan mendapatkan respon dari eksternal yang cukup baik gitu ya. Itu. Kalau berikutnya kalau kita bicara eksternal, tidak hanya internal, di eksternal kita sangat terbatas. Tadi Mas Luki juga sempat cerita tadi ya, kita akan sangat terbatas untuk berinteraksi dengan media. Kalau bicara PR kan biasanya relatif dekat dengan, ini kalau PR pasti media. Padahal kalau kita bicara PR-ing, kita tidak hanya berbicara dengan jurnalis, media, tapi juga bisa jadi kita membuat strategi untuk berkomunikasi dengan non-media stakeholder. Bisa pemerintah, bisa komunitas, bisa organisasi, dan yang lain, akademik, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara pabrik, produk kita itu adalah termasuk produk yang masuk dalam sektor esensial dan kritikal. Jadi selama pandemi, pabrik ini tidak berhenti beroperasi. Jadi selama pandemi pabrik tetap beroperasi, pabrik tetap memberikan tetap melakukan distribusi untuk memastikan bahwa konsumen tidak kekurangan, tidak kesulitan menjangkau produk yang sifatnya esensial, air itu. Nah, untuk menjaga itu teman-teman di pabrik kita dorong untuk melakukan dua hal yang sifatnya promote and protect. Jadi, ayo hal baik kita ceritakan keluar. Tapi kita harus tetap menjaga juga di dalam akan seperti apa gitu. Kita akan komunikasi seperti apa yang di internal, di eksternal seperti apa, tetap kita jaga di situ.
Jadi ini adaptasi yang kita lakukan, nanti kita akan bisa bicara lebih jauh. Nah, platform, kalau tadi kita ngomong, kita engage, kita ketemu media, kita lakukan komunikasi secara reguler, bahkan kita bawa teman-teman dari eksternal untuk datang, karena teman-teman tahu kan, seeing is believing. Kalau kita bicara kita udah nanam pohon ini di hulu gitu, itu pasti banyak nanya, pohonnya mana? Oh, kita tunjukin ini database online kita punya. Wah, itu kan database-nya, emang pohonnya ada gitu kan. Nah, sebelum pandemi kita juga secara reguler di beberapa pabrik melakukan field visit. Kita ajak teman-teman dari eksternal, bisa dari akademi, dari akademisi, bisa dari media, bisa dari kelompok mahasiswa, terbuka. Kita melakukan itu, kita ajak ke lokasi kita. Karena seeing is believing. Begitu kita ajak ke sana, ini loh, ini cerita air ini, ada cerita air. Air datang dari mana, air prosesnya bagaimana, turun, sampai nanti keluar di pabrik, diproduksi seperti apa. Ini menjadi satu story yang efektif. Kalau kita bicara komunikasi eksternal, orang akan lebih bisa bercerita kembali kalau mereka mengalami. Dan itu sangat efektif saat sebelum pandemi. Nah, begitu pandemi terjadi 2020, otomatis aktivitas ini tidak bisa kita lakukan. Pertama, karena kebijakan pembatasan. Yang kedua, kita juga sebagai perusahaan, sebagai lembaga organisasi ya, di pabrik itu juga punya kebijakan untuk membatasi orang yang masuk. Harus menunjukkan hasil tes segala macam, akan ribet. Intinya adalah saat ini kita yang tidak berkepentingan tidak usah masuk. Dan ini juga sangat membatasi bagaimana kita berkomunikasi ke eksternal. Oleh karena itu semua pada shifting bergerak ke digital communication. Kalau kita bicara digital communication di water dan specialized nutrition, teman-teman bisa lihat di layar. Water kita punya platform namanya Aqualestari, dari IG, Facebook, Twitter, YouTube. Untuk SN atau specialized nutrition juga sama. Teman-teman kalau ada waktu silakan kunjungi untuk Aqualestari atau nutrisi untuk bangsa. Jadi dengan 2 keyword itu teman-teman bisa pelajari nih apa yang sudah kita lakukan di sana. Bagaimana selama pandemi ini kita tetap berusaha menjaga komunikasi dengan eksternal. Jadi kalau kita bicara digital mungkin akan lebih luas ya, tidak hanya media, tidak hanya government, semua orang bisa mengakses ini. Jadi tadi kalau kita bicara pandemi dengan teknologi ya udah nggak ada batasan gitu. Jadi ini yang platform yang kita lakukan. Di bawahnya teman-teman bisa lihat di layar itu selama Januari 2020 sampai 2021 ada growth follower-nya, mulai dari semua platform akan kelihatan di situ engagement-nya seperti apa, reach-nya bagaimana, impresi seperti apa, itu kita bisa lihat growth-nya. Jadi teman-teman kalau lihat loh ini adalah pandemi ya, kok growth-nya masih bisa tinggi ya. Emang yang dilakuin apa sih gitu ya. Nah ini mungkin saya bisa sharing sedikit dari teman-teman digital yang dari Danone Indonesia. Kalau kita bicara campaign ini kita bicara water dulu ya, bicara water nih. Di Danone Water, kalau kita bicara ada 4 pilar yaitu konten yang kita sampaikan adalah kebaikan, goodness. Nah, goodness-nya apa? Yang kita lakukan tadi di awal, teman-teman, yang saya share tadi, menjaga bumi tadi. Itu ada 4 pilar di sana. Yang pertama adalah goodness ke konsumen. Yang kedua, goodness ke planet and nation. Yang ketiga, goodness kepada partner. Dan yang ketiga, goodness pada employee, pada karyawan. Jadi kalau kita bicara goodness ini, kita coba angkat dari 4 pilar yang ada. Yang pertama, goodness untuk consumer. Tadi kita punya program kan yang bijak berplastik. Bagaimana kita bisa menggandeng pemulung untuk bisa mengumpulkan
sampah kemasannya yang bisa didaur ulang sehingga punya nilai lebih. Nah, kita melakukan digital platform. Jadi bijak berplastik itu seperti apa, terus menunjukkan bahwa kita melakukan komunikasi 2 arah gitu ya. Terus kita juga kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, konsumen yang melakukan yang terkena pembatasan tidak bisa keluar rumah, yang sebelumnya sudah memilah sampah, mereka tinggal klik, kita kerjasama dengan Grab, tinggal kontak Grab untuk mengambil sampahnya akan dibawa ke RBU, ke Recycle Business Unit untuk didaur ulang. Jadi mereka yang sudah memilah sampah tidak harus membuang sampahnya ke tukang sampah, nanti tercampur lagi gitu. Jadi ini cara konsumen ternyata dibukakan channel ya untuk aku bisa berkontribusi mengurangi cemaran lingkungan dengan sampahnya bisa langsung dibawa ke RBU seperti itu. Itu yang kita harapkan yang dirasakan konsumen. Jadi kita berkomunikasi dengan konsumen melalui ini, kebaikan ini, bahwa yuk kita bisa bergerak bareng tanpa harus keluar rumah walaupun pembatasan tetap bisa melakukan itu. Berikutnya kita juga buat augmented reality, AR filter untuk kita bisa tahu ini termasuk sampah apa sih seperti itu ya. Ini sampahnya jenisnya apa sih, perlakuannya seperti apa sih, seperti itu. Kita juga membuka Q&A di Danone Indonesia. Kita punya beberapa expert ya, yang expert tentang sampah, tentang konservasi, tentang komunikasi, tentang banyak hal lah, pertanian. Nah, kita membuka diri untuk Q&A session melalui platform digital. Nah, ini tetap yang kita kaitkan dengan bijak berplastik. Kita pakai hashtag bottle to fashion. Mungkin teman-teman, saya nggak bawa contohnya ini. Ada kita bekerja sama dengan H&M. Teman-teman nanti bisa cek ke aqua.co.id bagaimana produk fashion dari H&M itu terbuat dari sampah plastik botol kemasan. Jadi botol kemasan tadi tidak hanya didaur ulang untuk menjadi botol kembali, tapi dia juga punya nilai ekonomi untuk diperpanjang masa pakainya menjadi fashion. Fashionnya bukan ini loh ya, bukan yang plastik untuk sekali pertunjukan fashion gitu, tapi bukan seperti itu. Fashionnya memang digunakan keseharian, kayak hoodie, kayak kaos kaki, kaos tangan. Teman-teman bisa cek nanti di aqua.co.id seperti apa. Nah, saat kita membuka Q&A session ini dengan hashtag bottle to fashion, ini kita mendapatkan respon yang cukup menarik. Jadi siapapun bisa bertanya, itu seperti apa sih plastiknya, terus diolahnya bagaimana, olahnya di mana. Ini menarik ini. Jadi ini salah satu kita mengabarkan goodness untuk konsumen. Saat kita bicara goodness untuk yang kedua, pilar yang kedua, goodness untuk planet and nation. Tadi saya sempat cerita tentang ini ya, peresmian rooftop yang di Klaten. Ini menarik ini. Jadi kalau kita selama pandemi, kalau dulu kita bisa langsung ada peresmian, kita undang VVIP datang. Kita bisa undang media untuk datang. Semua stakeholder kita undang datang. Bisa jadi ratusan orang gitu datang. Nah, salah satu contoh untuk yang rooftop dan TPST Samtaku, sampahku tanggung jawabku, yang di bawah ini, teman-teman bisa cek. Ini di Lamongan dan yang ini di panel. Ini dilakukan secara hybrid. Ada teman-teman dari kementerian dan beberapa VVIP dari Danone yang join melalui virtual room, sedangkan Bupati Klaten datang langsung di lokasi. Sama halnya juga di saat TPST Samtaku, beberapa Wakil Gubernur Emil itu join dari Gradi, berikutnya dari Kementerian join melalui virtual room, dan dari tim Danone ada yang datang ke lokasi. Nah, ini menarik karena bagaimana kita harus bisa menyampaikan pesan tentang goodness yang kita sampaikan. Contohnya nih, penggunaan panel solar panel. Yang kedua, TPST ini apa sih? Sampahku tanggung jawabku ini apa sih? Gitu kan. Ini materi ini kita olah
tidak hanya secara digital, tapi kita tetap mengundang media untuk datang on-site beberapa, tapi kita juga undang secara virtual. Nah, kompromi seperti ini bahwa ini ada pembatasan, terus ada aktivitas yang punya pesan untuk disampaikan, kita lakukan secara hybrid. Ini hal yang menjadi menarik. Bahwa mungkin secara konvensional kita bisa lakukan mereka datang hadir, tapi secara tampilannya secara audiovisual bagaimana gitu. Kita mungkin tidak bisa menghadirkan seperti saat kita ke TPST Samtaku ya, kita punya virtual tour, tapi yang kita tidak bisa sampaikan adalah seperti, wah ini ternyata TPST nggak selalu bau, gitu ya. Nggak selalu lembab, nggak becek. Terus kalau kita bicara solar panel tuh panasnya seperti apa, tingkat matahari, ini yang nggak bisa kita sampaikan. Nggak bisa kita sampaikan secara langsung, tapi ya pesan-pesan itu secara verbal, secara data kita sampaikan secara tulisan. Jadi harus pintar-pintar kita membuat komunikasi ke arah situ. Berikutnya sama seperti yang teman-teman MSI lakukan ini, webinar series ini tetap kita lakukan juga untuk maintain stakeholder. Bahwa kita walaupun pandemi kita tetap jalan nih, konservasi tetap jalan. Walaupun pandemi kita tetap nih lakukan pertanian regeneratif tetap kita lakukan, pendampingan ke peternak tetap kita jalan. Mungkin bentuk-bentuk seperti itu kita lakukan, webinar series tetap kita lakukan. Selanjutnya ada lagi yang sifatnya podcast. Ini sifatnya malah lebih long lasting ya. Maksudnya kita tidak harus mengikuti live, tapi kita bisa lakukan on demand katanya. Kita bisa lakukan, kita bisa dengar, kita bisa join kontennya, kita bisa ikuti kontennya tanpa harus mengikutinya secara live. Ini yang kita lakukan, Goodness for Planet and Nation. Yang berikutnya adalah Goodness for Partner. Nah, tadi kita punya partner ibu-ibu pemulung. Kalau kita bicara konservasi, ada petani kopi di sana. Terus ada ibu-ibu juga aqua home service. Ini yang tetap kita lakukan pelatihan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ada pelatihan gimana nih tips and triknya selama pandemi. Selama pandemi itu apa yang harus dilakukan? Perubahan apa, adaptasi yang harus kita lakukan seperti apa? Apakah itu nanti kita harus pembayarannya yang dulu mungkin bisa tunai, sekarang tidak tunai, sekarang pakai transfer. Itu yang mereka harus mulai pahami sekarang, harus mulai beradaptasi. Yang keempat adalah goodness for employee, for us, for employee. Nah, ini cerita Aqua yang tadi saya sampaikan, itu yang bisa kita coba angkat dari internal, kita sampaikan keluar. Kita sampaikan positive vibes-nya keluar. Kalau sebelumnya, oke lah, ini konten cukup untuk internal. Kita bangun loyalitas karyawan seperti itu. Tapi sekarang ternyata di masa pandemi ini relatif bisa diterima. Bagaimana perusahaan memperlakukan kita, bagaimana perusahaan memberikan support kita. Ini yang hal baik yang kita coba sampaikan keluar gitu. Nah, ini salah satunya, teman-teman nanti bisa cek video ini di Aqua Lestari, di IG-nya Aqua Lestari. Salah satu dari sekian banyak seri cerita Aqua yang kita sampaikan keluar. Silakan. Saya Inenga Wirama, saya bekerja di Aqua ini sudah lebih dari 35 tahun. Saya awalnya bekerja di PT Aqua ini tahun 85. Area Kabri gagal di kesehatan masalah ginjal. Nah, untuk menyembuhkan dari dokter itu diperbanyak terus minum air putih. Saya akhirnya nyari perusahaan yang berkecimpung di bidang air putih. Nah, ketemulah di sini di pabrik Aqua Bekasi. Tahun 2002 saya mewakili Aqua Indonesia kompetisi sepak bola karena di sini didukung. Di waktu itu ya saya di Spanyol. Sangat berarti banget bagi saya pribadi dan keluarga saya. Fasilitas kesehatan 100% diganti. Sampai sekarang udah dinyatakan dokter sembuh total. Apapun yang saya harapkan di sini itu semua terpenuhi dari perusahaan. Teman-teman bisa akses video ini nanti di IG-nya Aqua Lestari. Nanti akan seperti apa, ada banyak contoh cerita Aqua yang kita coba sampaikan ke eksternal.
Nah, tadi bicara Danone Water nih, kita bicara Danone Specialized Nutrition sekarang. Karena kita bicara nutrisi, tadi saya sampaikan untuk ke media aja kita mungkin juga menjadi tantangan ini, kita menyampaikan hal yang sifatnya abstrak gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara Danone Specialized Nutrition, ini semuanya adalah scientific base. Dasarnya adalah hasil kajian. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membuat konten-konten yang populer. Jadi bahasa ilmiah dijadikan bahasa yang populer. Nah, di sosial media platform yang disampaikan di sini adalah kita berusaha membuat kayak single frame educational content. Jadi contohnya nih, bicara minum air putih, karakter bayi prematur. Jadi satu page yang bisa menjelaskan secara singkat satu isu, satu permasalahan. Ini yang kita lakukan di platform kita punya di Nutrisi untuk Bangsa. Ini yang tidak hanya ini ya feed, tapi juga Instagram Story yang kita sampaikan terus-menerus. Jadi tidak hanya isinya, tapi ini tidak hanya berisi tentang kajian, kita juga kalau kita bicara operasional pabrik, perusahaan juga mempunyai ini ya achievement kayak misalkan kemarin safety, terus donasi ini juga kita sampaikan. Jadi dari sisi specialized nutrition dan non specialized nutrition kita juga punya konten-konten yang kita sampaikan, tidak hanya berbicara tentang kajian scientific base, juga tentang aktivitas perusahaan. Nah, campaign and kontennya juga tidak jauh dari tadi yang saya sampaikan tentang Danone One Health tadi. Jadi tetap kontennya tetap berbicara tentang isi piringku, tentang pencegahan stunting, tentang gesit, dan yang lainnya. Termasuk COVID, inisiatif untuk penanganan COVID. Ini yang coba tetap kita sampaikan selama pandemi melalui sosial media, untuk yang akhirnya pada akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa reach-nya bisa menjangkau sebanyak apa itu, kita tetap bisa dapat engagement dari komunikasi eksternal kita melalui channel-channel ini. Oke, kita sudah bicara tentang program tadi. Materi apa aja sih di Danone Indonesia yang bisa kita angkat? One Planet, One Health gitu ya. Nah, begitu kita masuk di masa pandemi di 2020, mungkin energi kita terbatas nih jadinya. Tidak hanya bicara One Planet, One Health nih, tapi ada yang harus kita respon ini, yaitu situasi pandemi itu sendiri. Pandemi ini dampaknya sangat luas, multiplier efeknya juga bergulir terus. Nah, kita mulai juga fokus ke arah sini, ke bagaimana kita menangani pandemi. Di 2020 kita punya hashtag namanya Kita Saling Jaga. Kita gaungkan hashtag ini, komunikasi ini tidak hanya di eksternal, tapi juga di internal kita. Kita dorong karyawan untuk bisa memahami, yuk kita harus saling jaga nih. Nah, eksternal juga seperti itu. Sampai saat ini kita sudah mengeluarkan 56 miliar untuk sumbangan berupa produk, alat kesehatan, serta makanan minuman kepada yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan siapa nih? Ada banyak sebenarnya. Ada anak-anak panti asuhan, pondok yang mungkin tidak terjangkau ya. Nah, kita salah satunya menjalin kerjasama dengan LIPI. Jadi kita memproduksi soya bar teman-teman. Jadi soya bar ini nanti yang kita distribusikan, dan mie instan yang terbuat dari sayur. Nah, ini yang kita distribusikan ke yatim piatu, dan kita ke pondok pesantren dan panti-panti asuhan. Ini yang kita sebarkan ke sana. Kalau kita bicara di internal nih, karyawan ini kan masa pandemi. Kita ini masuk sektor esensial dan kritikal, jadi tetap beroperasi. Nah, perusahaan harus bisa menjamin tiap karyawan untuk merasa nyaman bekerja. Nyamannya seperti apa? Ya, dipastikan bahwa ada protokol di situ, jelas protokolnya ketat, kesehatannya dijamin, terus ada perhatian khusus dari perusahaan untuk situasi tertentu.
Nah, untuk hal seperti ini salah satunya di pabrik Jogja, Sariwisata di Jogja Factory, kita menerima kunjungan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ibu Ida Fauzia, untuk memastikan bahwa protokol yang sama diterapkan juga di semua pabrik Danone Indonesia. Jadi memastikan bahwa pabrik bisa jalan karena sektor esensial dan kritikal, tapi perusahaan juga harus mengimbangi dengan penerapan protokol yang ketat seperti itu. Terus sebagai bentuk respon juga saat pandemi berlangsung awal 2020 yang terdampak langsung sebenarnya adalah ojek online. Itu datanya memang menyampaikan seperti itu bahwa ojek online adalah salah satu yang kelompok rentan yang terdampak. Nah, kita bekerja sama dengan Alfamart waktu itu bantu 20.000 pengemudi ojek online yang terdampak pandemi. Pun juga demikian saat kita bicara edukasi tadi, kita bicara edukasi. Sedangkan ada beberapa lokasi yang karena pandemi mereka harus mengurangi pertemuan pembelajaran tatap muka, tapi mereka tetap harus bisa belajar, harus bisa mengakses modul-modul pendidikan. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya dari kita bekerja sama dengan Indomaret untuk mendistribusikan 1.000 paket fasilitas pendidikan, laptop waktu itu. Kita bagikan 1.000 paket laptop, nilainya 3,6 ke 10 kota di seluruh Indonesia, untuk memastikan bahwa edukasi yang kita sampaikan tadi, edukasi yang kita lakukan untuk menjangkau ibu-ibu, anak-anak tadi, dan guru tetap bisa berlangsung, bahwa mereka masih bisa mendapatkan akses itu selama pandemi. Itu yang kita lakukan. Ini detail dukungan Danone, nanti teman-teman bisa dapat ini, kemitraannya bagaimana, alat kesehatan, ada semua di sini. Di 2021, respon cepat terhadap dampak pandemi mungkin bisa berbeda. Di 2021, pemerintah mendorong semua masyarakat, semua elemen untuk bisa mendapatkan vaksin. Nah, sama juga Danone mendorong pemerintah, mendukung program pemerintah untuk itu, memastikan bahwa herd immunity bisa segera dicapai. Yang kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang ikut juga mendorong percepatan kesehatan masyarakat dengan adanya vaksin. Kita tidak hanya bekerja dengan Grab, Gojek, Good Dokter, Halo Dokter, tapi kita juga bekerja dengan local government di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali juga. Jadi kita kerjasama dengan mereka, termasuk dengan community group. Nah, saat ini tercatat sudah 1 juta vaksin yang kita bantu distribusikan melalui 75 sentra vaksin yang ada. Terus ada sekitar 1,2 botol yang kita distribusikan juga, karena Aqua menjadi official hydration partner untuk pelaksanaan sentra vaksin yang kita lakukan kerjasama dengan partner ini. Saat ini juga ada lebih dari 100.000 medical equipment yang kita distribusikan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dan kalau kita bicara PR nih, kita bicara media nih, kita udah untuk pemberitaan ya, kita sudah mengukur ada 632 pemberitaan media coverage termasuk TV untuk pelaksanaan vaksin ini. Jadi kalau kita bicara dari sisi PR, emang kalau gitu, kalau pelaksanaan kalau mendukung vaksin segala macam, itu bisa mendapat apresiasi berupa media coverage nggak? Nah, ini terjawab di sini. Kita bisa menjangkau 632 media coverage di sini. Itu teman-teman. Ini salah satu gambaran kemarin kita pelaksanaan vaksin di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Prambanan di situ. Surabaya juga kita lakukan di Surabaya ada go-thru juga. Jadi drive-thru-nya untuk vaksin. Kalau kita bicara PR tadi, dari yang sudah kita lakukan di 2020 sampai 2021, ini mungkin yang bisa saya share, bahwa kita mendapat PR terbaik dari marketing interaktif. Secara brand kita dapat mendapatkan meraih Gold Champion for Bottled Water Indonesia. Terus kontribusi luar biasa dari teman-teman pabrik yang ada di Indonesia itu adalah salah satunya peringkat proper emas.
Danone Aqua Mambal. Danone Aqua Mambal adalah perusahaan air minum dalam kemasan pertama yang mendapatkan peringkat proper emas, sedangkan yang lainnya hijau. Proper ini adalah ini teman-teman, seperti raport untuk pabrik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapornya seperti apa? Yang tertinggi adalah emas, hijau, biru, sampai ke bawah. Nanti ada pemeringkatannya. Nah, raport emas ini juga bisa berubah nanti setiap kali kita lakukan review di setiap tahunnya. Dan ini apa namanya, jadi capaian yang luar biasa, kontribusinya teman-teman di pabrik untuk bisa apa namanya, menyumbang goodness untuk kita sampaikan, kita komunikasikan ke eksternal. Di 2021 sampai saat ini kita mencatat ini Gold Champion untuk CSR program ya, dari Business Indonesia Social and Responsibility Award, PR Practice Excellence, dan kemarin juga di Pria kita dinobatkan sebagai ini ya, Excellence Team Korpom Dream Team. Saya rasa itu yang jadi mungkin bisa disimpulkan adalah saat ini teman-teman, walaupun dengan kondisi pandemi, kita bisa gali lebih dalam lagi, gali lebih jauh lagi, apa hal-hal positif yang kita lakukan, yang kita punya, untuk kita apa namanya, kita olah, baik secara digital, secara hybrid maupun secara konvensional, tetap kita lakukan komunikasi ke eksternal. Jadi saya kira itu. Dan kalau kita bicara PR, tadi mungkin Mbak Farah juga sempat sampaikan, PR ini tidak hanya melulu kepada media, tapi juga ke seluruh stakeholder, bisa pemerintah, government, atau apapun itu. Dan saya kira kalau kita sudah punya niat baik untuk mengabarkan kebaikan, rasanya semuanya akan dimudahkan. Saya kira itu teman-teman. Dari saya, mungkin penutupnya ini sedikit video dari pelaksanaan vaksin tadi. Nama saya Denny Firmansyah, saya sebagai pemasok barang ke RBU Aqua Tangerang Selatan, kurang lebih sudah 3 tahun. Nama saya Ajah Nur Sehati, ibu rumah tangga, juga sebagai pemasok Aqua di RBU ini dari tahun 2013. Dari semenjak COVID itu penghasilan menurun. Biasanya kita kan penghasilan dari seumpamanya sehari 100.000, dari semenjak corona ini paling berapalah gitu, nggak paling 50%-nya. Keluarga saya aja merasa takut karena banyak berita-berita yang miring tentang yang udah divaksin, banyak yang meninggal, banyak yang kejang-kejang. Dan justru saya bingungnya karena dengar-dengar vaksin itu harus ngeluarin biaya yang cukup besar. Sedangkan bagi kami, masyarakat kecil, jangankan untuk biaya vaksin, buat makan sehari-hari aja kadang kurang. Setelah mendapatkan penyuluhan dari RBU Aqua, akhirnya saya mau. Setelah itu kan kita cuma menyerahkan data diri aja. Akhirnya kita berangkat, dijemput dan pulang pun diantar. Danone memiliki inisiatif untuk bisa berkontribusi mensukseskan vaksinasi program pemerintah, dalam hal ini untuk masyarakat umum dan juga masyarakat rentan. Karena kita tahu pandemi ini bisa ditangani salah satunya dengan memastikan program vaksinasi bisa berjalan dengan cepat, menjangkau sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dan menciptakan herd immunity. Harapan saya kalau semua udah divaksin, kehidupan bisa normal kembali seperti sedia kala gitu. Harapannya virus corona ini semoga semakin takut ya adanya vaksin dan daya tahan tubuh kita juga kebal. Pengen kembali normal semua kayak dulu. Kami berterima kasih juga kepada Danone Indonesia yang telah memfasilitasi hal tersebut kepada kami. Dan Danone Indonesia sudah sekian kalinya berkontribusi untuk menyelenggarakan vaksinasi program pemerintah. Saat ini sudah lebih dari 15 kota, bersama tentunya dengan mitra-mitra yang lain. Karena kita percaya dengan kolaborasi, maka herd immunity bisa dicapai dengan lebih cepat dan tentu Indonesia akan kembali menjadi Indonesia yang sehat dan ekonominya bangkit.
Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Farah ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Pause dulu buat Pak Roni, Bapak Ibu sekalian. Ini sharing dari company besar yang oke, ternyata banyak gitu ya. Jangan dikira cuman sekedar iklan aja, tapi effortnya luar biasa banyak loh untuk sebuah company besar dan non Indonesia gitu ya. Nah, ini saya masih buka kesempatan untuk bertanya. Oh, ada yang hands up. Ini hands up ini apakah raise hand ini apakah bertanya Pak Langga atau memberikan applause nih Pak Langga? Mau izin bertanya, Mbak? Oh, boleh banget. Silakan. Pak Roni sudah siap ya, Pak ya? Silakan, Pak. Silakan, ya, Pak Langga. Baik, terima kasih Mbak Farah, Pak Roni. Perkenalkan saya Langga Pratama, Pak. Awalnya saya nggak tahu kalau acara ini bermitra dengan Danone. Pas tahu jadi semakin semangat. Jadi saya berasal dari salah satu lembaga mitra pelaksana CSR-nya Danone, Pak. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Roni tadi. Salah dua dari banyak foto tadi ada yang bekerja sama dengan kita, Pak. Dari mana, Mas? RBS tadi, Pak. Yang RBS dan yang ada Bu Dokter Sarah di Fatmawati tadi, Pak. Oh iya, oke. Ya, baik Pak. Kaitannya dengan ini Pak, pentingnya peran PR di kala pandemi ini Pak, apakah hanya untuk mengcounter isu-isu negatif saja kah, atau untuk optimalisasi ke digital, maksudnya migrasi gitu Pak ya, dari yang awalnya kita offline kemudian ke digital, atau memang kalau tadi kan menjelang slide akhir kita melihat adanya bentuk semangat ya Pak, terutama untuk Indonesia bahwa pandemi itu akan berakhir. Apakah juga sampai ke situ Pak? Maksudnya PR ini juga untuk sebagai media untuk meningkatkan semangat seluruh stakeholder gitu Pak. Terima kasih Pak. Langsung dijawab. Baik, langsung dijawab atau bagaimana Pak Farah? Oh enggak langsung, Pak Roni. Makasih Mas Langga, terima kasih atas komunikasinya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Menarik sih Mas, memang kalau kita bicara pandemi, ini saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman-teman dari media. Media itu kan saat ini malah harusnya menjadi rujukan bagi kita, bagi semua yang semua mungkin publik lah ya. Jadi tidak terbatas usia, tidak terbatas golongan, tidak terbatas organisasi. Media harus menjadi rujukan dari membanjirnya informasi yang sekarang begitu bertubi-tubi. Dengan keterbukaan informasi saat ini, siapa saja bisa membuat konten yang bisa disalahartikan. Pertama, dia memang betul-betul hoax, memang dia namanya apa ya, fake news kalau nggak salah istilahnya, bahasanya fake news. Atau mungkin dia tidak punya, si pembuat konten tidak berniat untuk menyampaikan hal negatif, tapi ternyata kontennya bisa bermakna ganda, di makna negatif itu kan. Nah, fungsi media adalah untuk itu, untuk mengimbangi informasi yang beredar saat ini, khususnya tentang vaksinasi, tentang pengobatan, tentang pelaksanaan isolasi mandiri. Kan sekarang ini semua jadi polemik nih. Jadi plus minus ini jadi diadu gitu kan ya. Kalau dari sini dari sisi perusahaan, karena perusahaan di kami juga punya karyawan yang 15.000 orang gitu ya. Punya istilahnya juga pasti akan terpapar informasi yang seperti itu. Jadi dari internal kami juga berusaha memberikan pengimbang informasi yang informasi yang basisnya fakta, basisnya kajian, untuk kita share, untuk kita kan tidak mau dalam situasi terus seperti ini ya. Jadi untuk kita lebih optimis, yuk kita bikin sesuatu yang lebih baik. Jadi kita tidak hanya, kalau kita di karyawan, kita tidak hanya ini loh, ada informasi berimbang seperti ini. Kita secara reguler mengundang dokter khusus untuk bercerita tentang tentang vaksinasi, tentang vitamin yang sehat, vitamin yang harus dikonsumsi. Itu kita tetap lakukan di internal, komunikasi di internal. Nah, kita juga paparkan informasi yang berimbang seperti ini, Mas. Jadi kita kalau sekali lagi ini aksi kolektif ya, tidak hanya perusahaan sendiri, tidak hanya HR sendiri yang berkutat berkomunikasi dengan internal, tidak hanya media yang juga harus di luar sana mengcounter semua informasi fake news tadi, tapi rasanya semua pihak kalau bisa ayo kita sebarkan positive vibes tadi.
Jadi hal baik, hal bagus yang ada, kebaikan yang ada kita kabarkan. Lebih ke situ sih Mas Langga. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Roni. Mohon izin Bapak Ibu panitia ini, terutama tentang reach tadi ya Pak. Reach ada yang di Spotify, terus YouTube. Karena di saat ini juga saya diamanakan salah satunya untuk meningkatkan view di YouTube Pak. Nah itu juga tadi terima kasih insight-nya, berarti harus melakukan hal-hal tersebut ya Pak ya. Dan berkaitan dengan dunia digital Pak, tadi mohon izin saya terkoneksi ke LinkedIn-nya Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Langga. Oke, terima kasih Pak Langga. Mohon maaf Pak Roni, saya belum di-accept LinkedIn-nya Pak. Oh iya, ya ampun. Mbak Farah sudah tahu alasannya tadi ya? Iya, tadi sudah disampaikan by phone. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada lagi yang mungkin mau bertanya nih. Boleh raise hand. Nanti saya akan kasih kesempatan langsung untuk berbicara dengan Pak Roni, sharing ilmu gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kayaknya yang mau tanya ini. Oh, baik, kalau Bu Novi saya persilakan. Silakan Bu Novi. Ini kan saya ini bukan orang PR gitu ya, tetapi pengen tahu lebih banyak lagi tentang PR ini. Tadi terkait dengan non media stakeholder gitu kan, artinya ada pemerintah gitu kan, masyarakat dan sebagainya. Nah, untuk kaitannya dengan pemerintah gitu kan, karena tadi juga banyak buka plan-plan baru gitu. Nah, terkait dengan perizinan ini yang dimana di Indonesia itu kan terkenal perizinannya susah gitu ya. Jadi bagaimana nih cara handle para pemangku kepentingan supaya kemudian perizinan ini jadi lebih mudah. Demikian juga dengan masyarakat yang berbeda-beda di beberapa tempat di Indonesia tadi. Gitu. Cara menghandle-nya seperti apa yang selama ini dilakukan, karena tadi kan plan-nya banyak tuh sampai di Manado, mulai Sumatera, di Jawa, terus kemudian ke Manado, itu kan karakternya beda-beda gitu, dan perizinan nih kan biasanya juga kita ini kalau para pengusaha itu pusing gitu ya. Silakan monggo. Ya, menarik nih Mbak, ini kalau dari sisi perizinan Mbak, kita sebenarnya punya divisi Mbak, namanya government relation Mbak ya. yang charge untuk itu. Tapi yang menarik gini Mbak, yang menarik adalah gini. Tadi Mbak Novi sudah sampaikan karakternya tiap daerah itu berbeda, karakter daerah, karakter orang gitu kan ya. Terus mereka juga punya ekspektasi yang berbeda kan ini. Nah, yang kita coba lakukan kalau dari sisi PR Mbak, kita tuh mendorong teman-teman di pabrik, kan kita punya ini di tiap pabrik itu kita punya nih Mbak, punya 2 spokesperson Mbak yang kita kalau menghadapi media nih, kalau menghadapi government seperti ini ada orang-orangnya. Jadi memang ada dedicated person untuk menghadapi stakeholder, dan secara berkala mereka juga pasti hadir ke kita. Mas, kita ketemu orang ini ngomongnya apa gitu ya. Kalau dari sisi PR sih Mbak, kita siapkan key message-nya. Key message-nya kembali lagi kalau kita bicara key message di PR itu semua kita positifkan Mbak. Semua apapun itu kita positifkan. Jadi misalkan ini kalau dari perizinan ya, minta ini ya tadi kalau saya ngomong ini ya license to operate, maksudnya dari komunitas sekitar. Nah, dari masyarakat sekitar, bagaimana ya? Kita coba ambil poin-poin penting dari masyarakat, kita sampaikan. Jadi kita ini Mbak, ini Mbak, mengambil hal positif kita sampaikan gitu Mbak. Gitu sih Mbak. Jadi kalau juru bicara yang dari tiap pabrik kita dorong untuk bisa berbicara untuk bisa menghadapi non-media stakeholder, biasanya mereka udah punya kearifan lokal sendiri Mbak. Kayak teman-teman di Batak itu kalau ketemu di Brastagi ketemu dengan orang Brastagi, oke lah, mereka pasti punya pendekatan yang inilah yang kearifan lokal tadi Mbak. Lebih ke sana sih Mbak, dengan budaya dan karakter yang berbeda. Tapi menarik sih Mbak ini. Selalu menarik bicara PR nih. Iya, baik. Terima kasih Mas Roni. Silahkan Bu Farah mungkin mau tanya nih yang lain. Terima kasih Bu Novi gitu. Mungkin tadi juga dijelaskan sama Pak Roni terkait
kita juga memanfaatkan strength Danone Indonesia. Danone Indonesia punya banyak banget karyawan yang tersebar gitu ya, terus mereka ya punya culture-nya sendiri-sendiri yang bisa tentunya itu menjadi poin plus untuk mengatasi dan membantu istilahnya panjang tangannya PR gitu ya Pak ya di side-side-nya. Oke, nah Pak Roni, kalau saya sendiri ingin bertanya sebagai profesi public relation nih Pak Roni gitu ya, kan mungkin Danone adalah sebuah company besar gitu yang secara budgeting mungkin sudah diberikan sendiri dan sudah dialokasikan di awal tahun atau di akhir tahun gitu kan. Nah, kalau Pak Roni menjalani profesi PR, ada nggak sih Pak moto yang mungkin ya kita nggak sembarang gitu loh keluar uang untuk melakukan atau menjalin hubungan dengan eksternal gitu ya, terus atau memang dari Danone itu ya nggak apa-apa kita keluar dana aja gitu, yang penting image Danone-nya itu dapat gitu. Kalau dari Pak Roni sebagai mungkin sekarang udah punya posisi gitu ya di Danone, otomatis kan Pak Roni ini leader gitu ya yang akan menggiring gerbong-gerbong Danone sendiri ataupun timnya Pak Roni untuk mengemas dari image Danone. Itu gimana Pak untuk profesi Pak Roni? Kalau bicara ini Mas ya, Mbak ya kaitannya dengan budget tadi ya, istilahnya ini ya, kalau kita mau bangun reputasi, senior saya pernah bilang nih, doing good plus communicate itu hasilnya reputasi gitu. Kalau kita tidak doing good, tapi kita hanya communicate, reputasi nggak akan terbangun gitu kan. Begitu juga sebaliknya, vice versa gitu ya. Jadi selama kita melakukan hal-hal yang positif, kayak tadi banyak program ya yang kita coba angkat, pendekatannya memang approach-nya adalah hal-hal yang positif, pendekatan ke kelompok rentan, ke lingkungan, ke kesehatan. Saya rasa itu jadi konten yang menarik untuk teman-teman media atau teman-teman non-media stakeholder untuk bisa menerima itu. Dan tidak ada alasan bagi mereka untuk wah ini hal baik ini. Biasanya kalau kita sudah melakukan hal baik ya, contohnya media nih, wah ini berita bagus nih, nggak dibikin iklan gitu, contohnya gitu kan ya. Maksudnya mau bayar nggak untuk ini, mau untuk pemberitaan. Selama kontennya itu bagus, menarik dan bisa menginspirasi pembacanya bagi media itu, saya rasa itu jadi ini ya, jadi good trade ya, maksudnya tradingnya bagus antara oh ini konten bagus kok, saya share nggak masalah gitu. Dari kita juga dari pihak perusahaan juga kalau bisa, kalau kita mau nge-share konten kita juga harus tahu diri, jangan konten asal perusahaannya keluar terus nanti tolong dinaikkan ini, mungkin arahnya ke sana Mbak. Jadi kita harus saling memahami, ini kontennya bagus, ini kita bisa simbiosis gitu kan. Jadi jangan wah pokoknya gimana caranya ini naik, nah itu kan berbeda tuh Mbak. Karena ilmu pokoknya ini kan susah Mbak Novi ya. Itu sih Mbak Farah, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik. Jadi ini apapun yang kita kerjakan asalkan positif gitu ya, itu juga dengan komunikasi yang baik itu akan menciptakan sebuah konten ataupun berita ataupun istilahnya pekerjaan dari PR itu jauh lebih mudah gitu ya Pak Roni yang saya nangkapnya. Oke, baik. Ini saya masih buka ruang untuk Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya secara langsung gitu. Mungkin sahabat Mercury kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh disampaikan langsung melalui admin dari Radio Mercury 96 FM dengan biasanya ada Mas Aldi gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya masih buka kesempatan. Ini ada yang open mic dengan Pak Andri. Ya betul ya, Pak Andri open mic Pak. Ya, saya Andri. Oh, Ibu. Oke, mohon maaf Ibu. Ini saya sulit menemukan fotonya Ibu nih di bentar. Ya, Bu Andri mau bertanya, Bu. Ya, selamat sore Pak Roni. Ya, silakan. Sore Mbak Andri. Sangat menarik tadi apa yang sudah di-share Bapak tentang ini Pak, CSR ya yang udah dilakukan sama Danone sejauh ini. Saya kebetulan di government Pak, jadi mungkin saya di pendidikan gitu ya. Mungkin untuk bidang CSR ini kurang lebih kami bisa lakukan memang untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Ada salah satunya di bidang itu Pak. Mungkin ada tips nggak Pak dari
Bapak mungkin untuk bidang yang mungkin a little bit different ya. Kalau di Danone kan memang untuk mass consumption ya. Kalau kami kan di government pendidikan begitu. Mungkin ada nggak Pak tipsnya gimana caranya supaya apa yang sudah kami lakukan CSR-nya ini lebih apa ya, lebih banyak mengengage atau apa ya, selain tadi yang Bapak sampaikan, we have to doing good and communicate gitu Pak. Terima kasih, mungkin itu ya sedikit ya. Mbak Andri, mungkin saya masih belum dapat spesifik nih. Maksudnya ini CSR-nya government atau bagaimana, Mbak? Iya, betul, CSR-nya government. Karena kan sejauh ini kan ada perbedaan ya Pak untuk yang government dan untuk yang public ya. Corporate, oke. Danone corporate ya. Di Danone kan memang banyak hal yang bisa potensial, menurut saya potensial untuk digali dan untuk dikembangkan gitu. Yang itu akhirnya mengembangkan engagement antara Danone dengan publik begitu ya, melalui CSR. Bagi kami yang institusi pendidikan negeri gitu Pak, jadi kami, jadi saya mungkin bisa ngomong ini pemerintah begitu ya. Nah, itu agak sedikit sulit Pak menemukan hal yang menarik yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan engagement. Selain tadi Bapak sudah share di awal tadi kan we have to doing good dan communicate gitu ya. Mungkin ada tips nggak Pak atau apa ya? Mungkin sedikit pencerahan gitu Pak, sehingga menambah ide dan wawasan saya mungkin bisa kita lakukan gitu Pak. We have to try lah at least gitu untuk meningkatkan engagement ya. Terima kasih Bapak. Langsung ini Mbak Farah. Ya, mungkin ini sih Mbak, kayak tadi mungkin saya sampaikan, coba digali dulu strength-nya apa nih Mbak. Strength-nya ini yang sudah dilakukan itu apa, yang positifnya apa, mungkin perlu dibikin listnya gitu, kayak fakta kuncinya. Kami sudah melakukan A, B, C, D gitu, yang ada data, ada evidence-nya di situ. Nah, kalau nanti mungkin itu sudah dibuat listnya, Mbak, sudah apa namanya, sudah jelas listnya apa, mungkin baru kita bisa pastikan nanti audiensnya siapa nih, audiensnya. Misalkan ini kalau bicara lembaga pendidikan ini, apakah guru ini kita sampaikan ke level guru, ataukah murid atau apa namanya pelajar, atau saya nggak tahu mungkin mahasiswa mungkin seperti apa gitu ya, atau mungkin keduanya. Itu kan berarti bicara internal nih Mbak, internalnya institusi tersebut. Nah, kalau sudah di internal udah bisa kita olah, mungkin baru kita bisa sampaikan keluar. Apakah ini ada dampaknya keluar? Kalau dampak keluar berarti bisa pakai target audiens di luar. Nah, kalau target audiens di luar, nah, mungkin kondisi pandemi gini yang paling aman untuk bisa apa namanya, istilahnya kita bisa lakukan yang tidak perlu budget banyak Pak ya, itu sosial media platform tadi. Saya yakin kalau sekarang apa namanya, informasi itu hanya tinggal satu klik ya dari tangan ya. Apalagi kalau informasi yang Mbak Andri nanti sangat berhubungan dengan audiensnya. Misalkan ini informasi tentang institusi yang perlu diakses oleh anggota institusi. Misalkan pelajarnya ya pelajar. Contohnya ini paling gampang gini deh Pak. Saya bicara media deh, lokal media katakanlah. Mungkin bisa diwakili oleh ini ya teman-teman dari Jawa Pos Radar katakanlah. Radar atau mungkin tempat saya tinggal. Radar Malang sama Radar Surabaya gitu. Orang Malang akan lebih senang membaca Radar Malang daripada Radar Surabaya yang mungkin kontennya nggak related gitu ya. Nah, mungkin dari situ Mbak bisa jadi analogi ya, kalau memang jadi dikumpulkan dulu key fact-nya, fakta kuncinya apa saja yang bisa diangkat untuk jadi stories. Stories-nya baru disampaikan disesuaikan dengan audiensnya. Apakah audiensnya ini pelajar, apakah guru, nanti bisa ditentukan juga nanti channelnya seperti apa. Kalau guru-guru mungkin lebih senang Facebook dibanding IG gitu ya. Kalau anak-anak muda mungkin lebih senang IG dibanding Facebook, atau mungkin justru TikTok gitu. Kalau sifatnya formal mungkin Facebook, Twitter masih oke gitu ya.
Kalau lebih ngepop, IG mungkin masih oke sama TikTok kan. Jadi bisa bisa di adjust sesuai dengan kebutuhannya itu mungkin Mbak Andri. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Andri. Oke, sudah terjawab ya Bu Andri. Belum di open mic Bu, mohon maaf ini. Jadi saya kurang bisa mendengar suaranya. Ini sudah terjawab ya Bu? Iya, sudah Oke, sedikit baik. Terima kasih pencerahan, banyak. Mbak. Ya, terima kasih, Iya, Mbak. semoga bisa membantu ya Bu. Semangat untuk menjalani profesi PR-nya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang belum join grup WA, saya sudah share di kolom chat, boleh diklik dan join ke grup WA ya, karena nanti di sana kita akan bagikan materi, kemudian juga nanti kalau misalkan ada update terkait dengan mungkin webinar selanjutnya, seri selanjutnya kita akan update di sana juga gitu. Ini ada yang bertanya lagi? Atau kalau misalkan nggak ada, kita akan ajak foto bersama. Oke. Mbak, mau tanya dong, Mbak. Boleh, siapa nih yang berbicara? Pak Bintang. Saya berikan kesempatan nih Pak Bintang. Silakan selamat Pak. Selamat sore Mbak Farah dan Pak Roni. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Saya mau menanyakan satu hal dari model penyampaian yang tadi, informasi dari yang Bapak paparkan, itu kira-kira seberapa efektif ya Pak nanti masyarakat dapat menerima informasi tersebut. Dan kira-kira kalau itu memang efektivitasnya juga lumayan tinggi, mungkin tips and trick yang bisa diberikan kepada kami itu apa ya Pak ya, biar pesannya itu tersampaikan dengan utuh tanpa kurang satu apapun kepada masyarakat. Mungkin itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Oke, tadi sempat terputus Mas Bintang. Saya ulangi ya tadi bagaimana mengukur efektivitas. Yang kedua, apakah pesannya? Ya. Tips and trick-nya, oke. Itu aja. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, Mas Bintang. Sebenarnya kalau kita saat ini kan shifting ke digital ya, mostly ke digital itu justru lebih mudah untuk mengukur, Mas. Kalau kita bicara digital, kayak kita bisa mengukur viewers, kita bisa mengukur followers, kita bisa mengukur hit-nya di sana. Jadi ini jauh lebih mudah mengukur dibanding dulu kita menggunakan konvensional media ya. Konvensional media mereka punya media profile yang katakanlah oplahnya sekian. Nah ini mungkin kita kesulitan mengukur dari sisi data penjualan segala macam. Nah kalau dari digital akan lebih mudah terukur angka-angkanya itu Mas. Kalau kita menggunakan sosial media platform, kalau bicara efektivitas apakah pesannya tersampaikan atau tidak, kita harusnya ada konten analisis Mas. Sejauh mana dia bisa merespon itu. Misalkan gini, kalau kita posting ya, terus kita harusnya lakukan analisa itu Mas. Misalnya kita posting sesuatu, jawabannya cuma komentarnya mantap, keren. Ini kan yang tidak membangun tidak ada engagement di situ kan. Nah, kalau secara mesin menghitung itu tetap sebagai bentuk dari respon. Jadi engagement. Mungkin nanti kita diskusi terpisah deh Mas Bintang untuk sosial media ini akan seperti apa. Nanti Mbak Farah boleh nanti di-share nomor saya. Nanti perhitungannya bagaimana kalau bisa kita mau bicara engagement, terus reach-nya bagaimana. Itu ada perhitungannya sendiri. Dan saya rasa Mas Bintang juga bisa akses dari ini ya, internet nanti bagaimana perhitungannya reach itu perhitungannya. Yang jelas untuk saat ini kalau kita bicara efektivitas terus bagaimana itu bisa dihitung, diukur itu sosial media akan jauh lebih mudah diukur karena ada mesin yang menghitung di belakangnya. Itu sih Mas Bintang, semoga menjawab ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Iya Mas Bintang. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintang. Mungkin Pak Bintang bisa ikut di minggu depan ya. 2 minggu lagi. Itu akan dibahas oleh salah satu pemateri kita terkait dengan digital PR gitu. Iya.
Sama Bu Cocok itu. Indri ya dari Bumi Sukses Indo. Oke, ini Bu Putri ada raise hand. Apakah mau bertanya, Bu Putri? Iya, selamat sore Pak Roni dan saya Mbak nggak Farah. kelihatan wajahnya. Maaf nih wajahnya saya nggak tahu nih kayaknya laptopnya nggak compatible sama backgroundnya jadi begini. Oke, boleh Bu Putri silakan. Bu Putri dari mana dan silakan langsung bertanya ke Pak Roni. Iya, selamat sore Pak Roni. Salam Sore, kenal, Putri. saya Salam. dengan Ibu Putri dari Kementerian PUPR, Pak. Saya sangat sangat tertarik sekali dengan paparannya Pak Roni karena kan melihat dari PR dari sisi branding swasta ya. Kalau saya kan di government ya beda tentunya. Cuman tadi saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Roni yang ke Pak Bintang yang soal adanya monitoring engagement terus monitoring itu kalau di Danone sendiri melakukannya secara secara mandiri atau gimana ya Pak? Kita ada third party yang melakukan itu, Ibu Putri. Oh, ada khusus. Ya, ya kita ada tim digital yang supervise semua konten dan apa yang akan kita sampaikan keluar. Tapi untuk perhitungan yang istilahnya detail-detail seperti itu ada third party yang bisa membantu kita untuk itu, Bu Putri. Oh gitu. Terus terkait kontennya sendiri, Pak, saya lihat tadi dari beberapa paparan Bapak kan terlihat kontennya itu tidak soft campaign ya Pak ya, tidak langsung to do straight to the point to tema kampanyenya, tapi dia pakai metode yang lebih kayak tadi soal vaksin, tapi melihat dari sisi orang-orang yang ada di sekitar Danone gitu kan, itu sangat sangat benar-benar inspiratif sekali Pak. Beda dengan kami yang di pemerintahan. Kadang kami di pemerintahan itu terkungkung oleh hal-hal yang misalkan harus memastikan atau menggambarkan konten itu tuh menggambarkan hasil kerjanya pemerintah atau apa. Sementara kan kayaknya kalau Danone itu sudah mulai melakukan hal-hal yang seperti itu ya Pak. Jadi kampanyenya, komunikasinya itu tidak langsung ke tematik tertentu, tapi dia pakai soft campaign seperti itu ya Pak ya. Ini sharing pengalaman dari Bapak gimana gitu soal soft campaign ini, karena saya lihat menarik ya Pak kalau misalnya government bisa mengikuti seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bukan terlihat siapa orangnya, siapa apa produknya, tapi yang terlihat adalah hubungan engagement di antara stakeholder itu gitu kan. Itu aja sih Pak. Mohon pencerahan deh dari Bapak dari sisi sebagai PR swasta, PR dari Danone itu gimana sih Pak soal konten itu supaya mengkaji, mem-package itu sehingga masyarakat itu masyarakat juga bosen ya Pak dengan langsung konten-konten yang terlalu keras gitu kan, terlalu langsung tujuannya jelas gitu, tapi dengan soft campaign ini kita mengena gitu, ada sisi kemanusiaannya, ada sisi ininya. Nah itu seperti apa Pak? Itu aja sih. Makasih ya Pak. Makasih Mbak Farah. Terima kasih apresiasinya Bu Putri. Sebenarnya ini tadi sudah disampaikan Bu Putri semua tadi ya, bukan pertanyaan kayaknya, itu apresiasi. Terima kasih banyak Ibu Putri. Bu Putri, sebenarnya kalau kita bicara program, sebenarnya tidak hanya di vaksin, saat kita bicara program-program yang sebelumnya, baik itu One Planet maupun One Health, itu memang pada ujungnya, pada akhirnya kita pasti menyentuh ada kelompok rentan, Bu. Jadi kalau sebenarnya dari pemerintah juga sih, kalau kita bicara proper, Bu, itu pastikan ditanyakan ini kelompok rentan yang sudah tersentuh siapa ini, gitu. Jadi ada kelompok rentan yang memang diminta dari pemerintah, apakah sudah punya kontribusi ke sana gitu. Nah, sama halnya setelah kita melakukan banyak program tadi saat kita menghadapi pandemi untuk program vaksin ini, kita juga melakukan hal yang sama, pola yang sama, bahwa kalau yang situasi seperti ini harusnya memang lebih humanis, pendekatannya lebih humanis, dan kelompok rentan yang memang harusnya mendapatkan dampak langsung dan merasakan manfaatnya itu siapa gitu. Jadi memang angle itu yang kita coba ambil, Bu. Jadi mungkin angle-nya mungkin lebih ini ya, bottom up ya. Jadi
Kalau bisa sampai yang apa namanya penerima manfaat yang paling grassroots itu seperti apa yang kita coba angkat, Bu. Karena biasanya dari itu apa namanya kita mungkin disibukkan dengan apa namanya yang top down ya. Ini harus pelaksananya seperti ini, seperti jadi kita apa namanya mungkin harus menjauh dulu mungkin Bu Putri. Helikopter view, Bu, menjauh dulu, kita bisa, oh ya mungkin angle ini lebih baik, kita bandingkan dengan angle-angle yang lain, mungkin teman-teman dari pihak swasta, dari government lain, mungkin punya angle yang lain, kita coba angle yang lain. Jadi mungkin kita bisa ambil jarak sedikit, ruang gitu, untuk bisa kita ngelihat lebih baik, mana yang lebih pas untuk kita komunikasikan ke eksternal, Bu. Mungkin itu, Bu Putri ya. Oh iya, terima kasih Pak, masukannya, sharing pengalamannya nih Pak. Terima kasih juga Bu Putri apresiasinya. Terima kasih Bu Putri. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk foto bersama nih, Pak Roni, biar kita ada juga apa kenang-kenangannya gitu ya. Boleh dibantu open cam mungkin dan ditunjukkan nih wajah gantengnya, cantiknya gitu ya. Silakan. Nanti saya akan dibantu oleh rekan saya yang bernama Mas Kevin. Oke, sembari menunggu semua open cam, mungkin saya informasikan bagi yang mungkin berprofesi PR gitu dan ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu ya, kita membuka pelatihan dan sertifikasi PNSP untuk public relation gitu ya. Nanti bisa langsung menghubungi ke admin kami ataupun melalui admin Radio Mercury 96 FM. Terima kasih sahabat Mercury juga yang udah setia nih ngedengerin webinar ya di perjalanan kita. Saudara Kevin sudah siap? Oke, kalau gitu saya meminta waktunya 30 detik aja. Silakan senyum yang lebar dan tangannya diangkat untuk jempol seperti ini. Oke. Oke, Oke, karena ada 5 slide kata rekan saya, jadi 30 detiknya agak molor dikit gitu ya. Oke, udah siap? Oke. Diberikan aba-aba. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Senyum. Slide selanjutnya. Oke. Tahan sebentar lagi. Masih belum ya 30 detik, Bapak dan Ibu. Oke. Sudah? Lama ya, Saudara Kevin. Oke, sudah. Mohon maaf, ini karena pesertanya banyak. Terima kasih semua atas partisipasinya, gitu ya. Untuk link feedback-nya dan mendapatkan sertifikat ataupun materi dari hari ini, gitu ya, itu bisa langsung di room chat atau langsung join ke WhatsApp grup kita ya. Gitu. Oke, Pak Roni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, gitu ya. Udah sama kita 2 jam kayaknya, Pak ya. Gitu. Mungkin nanti terima kasih banyak Mas Roni. Pak Roni, sehat selalu. Sukses MSI. Iya, terima kasih. Sehat semua Bapak Ibu ya. Selamat sore. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Iya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mercury yang sudah mendengarkan dan setia bersama MSI Consulting. Bapak Ibu, ini ada form feedback. Jadi kalau ini silakan isi form feedbacknya. Nanti di sana akan ada nama, email address, dan nanti e-certificate akan terkirim di email address Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan diisi link feedbacknya sebelum nanti kami tutup. Nanti materi dan recording dari acara kita akan bagikan di WA Group. Terima kasih untuk informasinya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat weekend Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup dan saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih.